Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Gedeonanta Pratnya sebagai moderator dari kelompok 2 ini. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini adalah pengaruh budaya terhadap organisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 itu ada Ahmad Raffi Nurudin, Fauzul Azim Mumin, saya sendiri Gedeonanta Pratnya, Muhammad Afdan, Rahmat Iqbal, Rehan Safa Rivanza, dan Titan Bisma Putra. Baik, berikutnya adalah masuk ke topik presentasi. Yang pertama itu definisi kebudayaan dan unsur kebudayaan. Definisi kebudayaan itu dalam arti yang sebenarnya hanya dapat diandalkan pada kehidupan manusia sebagai suatu kebersamaan, di mana kebersamaan itu menjadi penjamin dan pandangan hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Adapun menurut ahli, yaitu menurut Konjaraningrat pada tahun 1974, beliau menyebutkan bahwa kebudayaan tersebut memiliki 3 wujud, di mana wujud yang pertama yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya, di mana sebagian besar dari wujud kebudayaan tersebut itu bersifat mengharuskan, namun bisa juga bersifat melarang, sehingga budaya tersebut menjadi budaya yang normatif atau dapat dikatakan sebagai budaya yang menghendaki agar sesuatu pola perilaku tertentu itu dapat dilakukan dan dipatuhi, atau bisa juga sebaliknya, yakni dijauhi dan tidak dilaksanakan. Wujud yang kedua yaitu wujud budaya sebagai suatu kompleks aktivitas, aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, atau secara umum dapat disebutkan sebagai suatu kerajinan. Berikutnya ada unsur kebudayaan. Kebudayaan sendiri memiliki 7 unsur yang bersifat universal, di mana diantaranya itu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan yang terakhir adalah sistem teknologi dan peralatan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi. Tempat dan waktu dipersilahkan. Kemudian kedua, pengaruh kebudayaan terhadap situasi permasalahan bangsa. Kebudayaan mempengaruhi isu-isu ekonomi dan sosial kebudayaan. Contohnya ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam masyarakat, pengangguran yang diakibatkan oleh masyarakat yang tidak dapat beradaptasi oleh budaya yang baru, buruh murah, daya saing produk dan jasa lokal yang lemah, patologi sosial atau tingkah laku yang bertentangan, dan ketidakberdayaan masyarakat. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tempat dan waktu dipersilakan. Ya. Ketiga, definisi perubahan kebudayaan dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah pergeseran atau pergantian sebagian atau keseluruhan kultur maupun struktur yang ada dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan gejala yang bersifat normal dan universal, yang artinya perubahan itu pasti terjadi pada masyarakat kapanpun dan dimanapun. Perubahan kebudayaan adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai di dalamnya, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan kebudayaan dan sosial. Yang pertama ada bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Kemudian penemuan unsur kebudayaan baru yang menggeser kebudayaan lama.
pertentangan konflik di kalangan masyarakat, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor penghambat perubahan kebudayaan dan sosial, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran masyarakat yang kuno atau tradisional, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam sangat kuat, dan rasa khawatir akan terjadinya goyahan pada integrasi kebudayaan. Saluran perubahan sosial budaya meliputi pemerintah, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi pendidikan, organisasi ekonomi, organisasi kesenian, organisasi olahraga, dan organisasi politik. Selanjutnya ada budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi, ya secara sederhananya, budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam usaha tertentu. Pada dasarnya, pengertian dari budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntunan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Itu artinya, hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut Robbins menjelaskan bahwa budaya organisasi berperan dalam menetapkan tapal batas identitas untuk suatu anggota di dalam organisasi, memudahkan munculnya komitmen, dan juga meningkatkan kemantapan dalam hal sistem sosial. Jenis atau tipe budaya organisasi, Noe dan Mondi dalam bukunya menjelaskan bahwa budaya organisasi bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama, open and participatory culture. Jenis ini ditandai dengan adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya pada bawahan, sifat komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian penuh, menyelesaikan masalah bersama, otonomi pekerja, dan berbagi seluruh informasi yang ada. Yang kedua, closed and altruistic culture. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian tujuan pada hasil yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Contoh budaya organisasi adalah 1. Budaya administrasi, yaitu budaya administrasi di dalam suatu organisasi sangat diperlukan seperti dalam hal surat menyurat, masuk dan keluarnya barang, pendapatan gaji karyawan, dan hal lainnya demi memperlancar performa perusahaan. 2. Kedisiplinan. Budaya organisasi juga bisa berupa kedisiplinan, yaitu seperti dalam hal ketepatan dalam menyelesaikan pesanan pembeli, budaya ramah kepada para pembeli, tidak telat datang ke kantor. Yang ketiga, pembagian wewenang yang jelas. Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam hal membagi wewenang. Tanpa adanya pembagian wewenang yang jelas di dalam perusahaan, maka performa setiap anggotanya tidak akan maksimal karena mereka akan merasa kebingungan. Yang keempat, inovasi. Inovasi merupakan budaya yang mampu memotivasi setiap anggotanya untuk mampu melahirkan atau mengembangkan berbagai ide yang kreatif dan inovatif demi kesuksesan organisasi tersebut. Waktunya kurang 2 menit ya. Ya, selanjutnya ada studi kasus. Di sini kita ngambil kasus tentang pelecehan di dunia pekerjaan. Pernah mendengar, jadi ada berita, bila ada anak magang yang mendapatkan perlakuan yang di atas, itu mungkin bagi kita udah nggak awam lagi ya. Pasti udah sering mendengar lah tentang anak magang yang mendapat perlakuan yang tidak wajar gitu kan. Yang seperti jam kerjanya eksploitatif, terus tidak diberikan uang transport dan bullying gitu kan. Bullying ini bisa ada yang seperti senioritas atau bahkan membuli fisik
dan lain sebagainya gitu kan. Nah, hal seperti ini nih masih sering terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita sebagai anak magang sendiri atau pekerja baru melawan itu malah dianggap aneh gitu, karena hal ini seperti sudah mendarah daging gitu di organisasi atau di perusahaan di Indonesia gitu. Tetapi di sisi lain banyak korban ini perlu pendampingan karena pastinya hal-hal seperti ini mengganggu kesehatan mental sang korban gitu. Terus bukan hanya kasus bullying dan lain sebagainya yang disebutkan di atas, ada kasus diskriminatif yang nggak boleh dibiarkan terus-menerus gitu kan. Yang dimana kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai dasar tentang yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita untuk saling sopan santun, saling menghargai, dan kasus diskriminatif ini sudah menurut saya merupakan faktor-faktor tentang sopan santun dan saling menghargai gitu. Nah, kalau terus seperti ini, lama-lama Indonesia akan kekurangan tenaga kerja gitu karena banyak yang takut gitu untuk membuat masuk ke organisasi tersebut gitu, yang mana nantinya akan merugikan organisasi itu. Mungkin itu aja penjelasan dari studi kasus kami. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kami kelompok 2. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan kami hanya menampung maksimal 3 pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan bagi audiens pertama yang ingin bertanya untuk membacakan pertanyaannya. Silakan. Baik, untuk Alvito, silakan bertanya. Ya, saya izin bertanya. Pertanyaannya itu, apakah budaya organisasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum ya? Terima kasih. Baik. Untuk langsung dijawab atau gimana, Dian? Silakan, kalau Okay. sudah silakan dijawab. Menurut saya, dengan studi kasus yang kita ambil dari kelompok kami, jelas budaya organisasi di Indonesia ini masih belum berjalan dengan baik gitu, karena masih banyaknya pembulian, senioritas, bahkan ya yang membuat budaya organisasi ini akan semakin tertinggal gitu, karena orang baru atau anak magang itu akan menjadi lebih menjadi malas gitu, karena menjadi tidak disiplin gitu, karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari seniornya. Mungkin apakah sudah jelas jawabannya? Sudah sangat jelas. Terima kasih ya jawabannya. Baik, berikutnya silakan untuk Dika mengajukan pertanyaannya. Saya mau bertanya nih, apakah menurut kalian perusahaan nih yang ada siswa magang atau mahasiswa magang tetapi tidak dibayar oleh perusahaan tersebut, apakah itu wajar-wajar saja atau tidak wajar? Sekian, makasih. Baik, terima kasih untuk Dika pertanyaannya. Berikutnya Sakila. Tadi kan dijelaskan menurut Robin salah satu peran budaya organisasi itu sebagai identitas. Bisa dijelaskan kembali mengapa demikian? Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Sakila. Mengapa demikian? Karena identitas itu secara tidak langsung itu memudahkan organisasi untuk mengenal anggotanya masing-masing gitu. Jadi memiliki identitasnya masing-masing. Nah, sehingga memudahkan komitmen dan membuat organisasi itu secara tidak langsung menjadi lebih berkembang seperti itu. Apakah sudah terjawab, Sakila? Ya, sudah, makasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Desputra, hal yang anak magang itu tidak dibayar itu sangatlah tidak wajar ya. Itu sangat-sangat karena kelakuan magang itu pastinya sudah ada
hitam di atas putih gitu kan. Ada surat-surat dan tanda tangan yang perlu ada kebijakan, ada kelakuan yang harus dipenuhi. Nah, menurut saya juga pastinya bagian Menteri Ketenagakerjaan itu sudah mengatur ini semua gitu. Bahwa anak magang ini harus mendapatkan uang walaupun dia hanya sebagai karyawan tidak tetap gitu. Karena mereka pun juga membutuhkan modal ataupun usaha dan usaha dan tenaga untuk meluangkan waktunya di organisasi tersebut. Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Udah jelas kok. Baik, Pak, apakah sudah bisa saya tutup presentasinya? Oke, masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, ya sudah. Silakan ditutup aja. Baik, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata-kata ataupun mungkin ada jawaban yang kurang tepat di benak kalian. Saya Dianta mengucapkan terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.